wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin Jusliana dari jurusan PGMI UIN Walisongo Semarang. Di sini saya akan mencontohkan cara membuat media Pikbook untuk media pembelajaran IPA kelas 4 dengan tema sumber daya alam. Ya, berikut cara pembuatannya sekaligus alat dan bahannya. Kalian sudah menyaksikan tentang bagaimana cara membuat media Pikbook ini. Maaf, hanya cuplikan-cuplikannya saja karena bisa dikreasikan oleh ide-ide kalian sendiri. Ya, dan selanjutnya kita akan menyaksikan bagaimana cara penggunaan media Pikbook ini. Cara penggunaan Pikbook sumber daya alam ini yaitu dengan cara membaca, ya. Ini bentuk penampakannya. Ya, jadi sumber daya alam adalah segala sesuatu yang tersedia di alam yang dapat memenuhi kebutuhan dari manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ya, ini ya pengertiannya. Di sini sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis, akan ada terus-menerus dan cepat pulih kembali. Sumber daya alam yang dapat diperbarui ini ada dua. Yang pertama, sumber
daya alam hayati. Pengertiannya bisa dibuka begini ya. Sumber daya alam yang hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda hidup atau makhluk hidup. Contohnya ini bisa dilihat gambarnya, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Untuk sumber daya alam non hayati, ya ini pengertiannya di sebelah sini, yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda mati. Contohnya ada matahari, tanah, dan air. Ya, kita buka bersama-sama di halaman kedua. Halaman kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pengertiannya di sebelah sini. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang akan habis dan proses pembentukannya membutuhkan waktu yang lama. Sumber daya alam yang tidak diperbarui contohnya ada sumber energi ini. Bisa ditarik begini ya. Ya. Energi contohnya ada batu bara dan minyak bumi. Bisa diselipkan kembali. Yang kedua, mineral logam. Bisa ditarik. Ya. Ada perak dan emas. Bisa dikembalikan kembali juga. Dan yang terakhir ada mineral non logam. Contohnya pasir dan batu-batuan. Selanjutnya kita buka ke halaman ketiga, yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Ya, pemanfaatan sumber daya alam yang pertama sebagai sumber energi, contohnya listrik, gas, bahan bakar, dan lain sebagainya, ada batu bara. Yang kedua, untuk kebutuhan sandang, kebutuhan papan atau tempat tinggal, dan tentunya kebutuhan pangan. Selanjutnya untuk halaman keempat atau halaman yang terakhir. Ya, halaman yang terakhir ini isinya tentang cara menjaga kelestarian sumber daya alam. Ya, cara menjaga sumber daya alam yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat ya, karena akan mencemari lingkungan. Dan kita juga disarankan untuk recycle, reuse, dan reduce, untuk menggunakan kembali dan mengolah kembali bahan-bahan yang sudah tidak terpakai. Selanjutnya, tidak menebang pohon sembarangan, tidak menggunduli hutan. Jadi kalau kita ingin menebang pohon, maka kita harus menanamnya. Ini salah satu contoh kelestarian sumber daya alam, ya, dengan reboisasi atau menanam pohon kembali. Selanjutnya, hemat air. Walaupun air termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui atau memiliki siklus air, namun karena untuk tetap menjaga sumber daya alam, kita tetap harus menghemat. Jangan boros air atau membuang-buang air. Kemudian yang terakhir, hemat energi. Sama dengan menghemat air, salah satunya menghemat energi listrik dan energi-energi yang berasal dari sumber daya alam yang tidak diperbarui, seperti minyak bumi atau
energi batu bara dan lain sebagainya. Ya, akhirnya kita juga sudah menyaksikan bagaimana cara penggunaan media BigBook ini. Semoga dengan media BigBook ini dapat bermanfaat bagi kalian dan dapat menjadi inspirasi. Sekian dari saya.